lagu-lagunya yang paling hits selain Ku Yakin itu tadi apa? Banyak nyanyi juga sekali Yesus selamanya Yesus. Oh, Yang mana tuh? sekali Yesus Bisa. selamanya Yesus. Enggak ya? Emang iya? Gue dengernya Leto. Ya. Sama Ungu. Ungu. Lagian Kak Franky harusnya kan kalau nyanyi, pelayanan Tuhan tuh harusnya gak dibayar. Iya, Kan, kan buat lagunya dia ya. datang dari Tuhan. Iya, dari Iya, Tuhan bener juga untuk ya. jemaat ya harusnya. Cuman mediumnya Kak Franky. Semua profesi itu saya ngerasa itu layak untuk dihargai. Layak mendapatkan penghargaan lah. Karena mereka juga mengerjakan apapun profesi. Kita ngomong profesi. Kalian selain nge-podcast gini ngapain sehari-hari? Ya, Nganggur saya kan juga nganggur emang kita emang. Itu perlu dihargai. Dihargai ke nggak tahu dirian itu. Selamat datang lagi di Brave Talk, ya kan? Podcast gereja paling berani di bumi. Di bumi, benar, setuju. Di bumi sih. Betul, karena nggak ada. Karena podcast gereja yang lain kan fokus ke kesaksian. Iya, dan Gak apa-apa, itu kan mereka memang kayak gitu. perpuluhan. Iya, biar lancar lah. Iya. Kalau Kita nggak bisa ngerti bayar lah. pemusik. Benar, Kan benar, pemusik benar. hidupnya juga harus elit. Benar. Kalau nggak bisa beli gitar. Belinya jadi raket padel. Lah, mahal juga raket Oh, padel. iya. Iya, ukulele mungkin ya. Ukulele. Ukulele kalau yang mahal juga. Iya ya juga kan. sih. Jadi hari ini kita kedatangan penyanyi kondang nih. Iya, kondang banget nih. Salah satu lagunya dong. Eh, Nyanyi dong, refnya dong. nggak usah dong. Dia kebiasaan tau dia dimanapun ya. Kalau ada penyanyi datang, mesti disuruh nyanyi sama dia. Dia namanya Kebiasaan. juga penyanyi. Ya kalau mengundang tukang isi bensin nggak suruh dulu isi bensin kan. Ya kan Kenapa? soalnya dia tukang isi bensin kan jual roti. Oh iya juga. Gara-gara Pak Lil. Jual Iya kopi, Iya, iya. jual roti, Gara-gara jual Pak kopi. Lil. Iya, Ini iya, Lil iya. emang rapper emang beda ya. Ya, kita kedatangan Franky Kuncoro. Karena ngikun coro, ku yakin. Nah ini lagu-lagunya yang paling hits selain Ku Yakin itu tadi apa ya? Judulnya Banyak. ada, nggak ku Judulnya yakin. ada. Lah, kan namanya juga yakin. Ada judulnya. Nggak apa-apa Kemenangan lah. terjadi di sini kalau nggak salah. Kemudian jadi di sini. Iya kan? Di sana enggak? Di sini aja di mana? Ya kan Di mana-mana. Untuk di gereja ini Oh, doang. iya. Selain lagu itu ada. Lo kalau ngomong di sini berarti kan ya di sana juga. Oh, iya. Oh iya. Tergantung perspektif ya. Kalau lu nyanyi di sana. Iya. Iya kan? Itu terus saya puter-puter tuh. Sampai Ponori hidup lagi. Ya kata Kak Franky kan di sini, berarti Iya. di sana juga. Kalau Iya. saya nyanyi di sana. Iya. Jadi kalau mau terus diberkati, undang terus Kak Franky. Iya kan? Karena kemenangannya di sini. Iya. Kalau belum ada belum menang. Belum berarti. menang. Jadi tolong dipanggil terus. Apalagi sih Apa? Pertanyaan tadi apa? yang hits lain itu tadi apa? Yang hits yang sering. Iya ada beberapa lagu-lagu Jawa yang Nyalakan Apimu. Apa? Nyalakan Apimu judulnya. Nyalakan api, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Itu. Jadi makar nih kalau gitu jatuhnya. Makanya beberapa waktu lalu jangan dinyanyiin. Oh iya. Jangan. Iya. Nggak boleh. Iya, Nggak nggak boleh boleh. ya. Baik. Karena pasum nggak boleh dibakar ya. Ya. Iya, agak Karena bahaya. orang salah nangkep kan. Iya, benar. Terus yang terakhir lagi banyak dinyanyiin juga Ini sekali sekali Yesus Yesus selamanya selamanya Yesus. Oh. Yang mana tuh? Sekali Yesus Bisa. selamanya Yesus. Enggak ya? Emang iya? Ya. Gue dengernya Leto. Ya. Sama Ungu. Gue kan Ungu Clickers. Celana lu yang di bawah pinggang gitu ya? Iya. Ada rantainya kan? Ungu Clickers. Tapi Kak Franky hari ini kita ajak ngobrol ke sini tuh kan gak nyanyi dia hari ini. Ngapain? Karena kita kalau nyanyi dia kita nggak sanggup bayar ya. Oh, ada rate-nya Nyanyi. ya. Ada royaltinya. Ada royaltinya. Emang ada royalti kalau gitu-gitu? Ada royalti? Nanti coba kita bahas. Oh iya. Kita mau bahas itu. Iya masa sih kita bahas? Ayo ada royaltinya gak? Ayo. Lagian Kak Franky harusnya kan kalau nyanyi, pelayanan Tuhan tuh harusnya gak dibayar. Iya Kan, buat- lagunya iya, ya. datang dari Tuhan. Iya dari Iya, Tuhan bener juga untuk ya. jemaat ya harusnya. Cuman mediumnya Kak Franky. Iya. Karena Kak Franky dipilih karena suaranya bagus. Iya. Kalau diturunin ke Kawandre, Jangan, ya, ya gak kan? ngehits Iya, lagunya, Iya, gak meledak. benar, Iya kan? benar. Gitu. Jadi perspektif ini kok yang sebenarnya lagi Iya, sering kan diperdebatkan. Diperdebatkan. sebenarnya. Ngomongin masalah kalau lagunya lagu gereja, Iya, lagu iya. Kristen, apakah berhak di royaltikan, dimonetisasi, sedangkan Iya. ada yang berargumen bahwa lah orang lu aja katanya lagunya datang dari Tuhan, dari doa. Masa lu suruh kita bayar, lu kan sebagai mediumnya Allah gitu. Iya. Permasalahannya sebenarnya bukan tentang mendapatkannya tapi gimana ngelolanya. Itu jauh lebih penting. Karena
semua profesi itu saya ngerasa itu layak untuk dihargai ya. Layak mendapatkan penghargaan lah. Karena mereka juga mengerjakan. Mereka apapun profesi, kita ngomong profesi. Kalian selain nge-podcast gini ngapain sehari-hari? Ya, Nganggur kan saya kita juga nganggur nganggur. emang. Kita emang sebalik. Itu perlu dihargai. Perlu dihargai. Dihargai kok nggak tahu dirian itu. Jadi profesi namanya penulis lagu itu nggak ada bedanya dengan profesi dokter, profesi apa lagi, arsitek, profesi pengusaha nggak ada. Karena itu sebuah profesi. Oke. Gitu. Kita mesti ngelihatnya dari kacamata yang luas ya. Tapi satu sisi yang lain, kita bisa ngomong semua profesi adalah tempat juga untuk melayani. Bener gak sih? Ya. Kita jadi dokter juga harus dokter yang melayani. Kita jadi apapun juga pengusaha, jadi adalah pengusaha yang melayani. Jadi nggak masalah dengan mendapatkan dia melakukan tugasnya dan dia dihargai, itu nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah dia pakai untuk apa? Itu yang lebih penting. Dia memakainya untuk tujuan yang benar atau enggak. Nah, yang lebih penting itu pengelolaannya menurut saya sih. Nah, di dalam undang-undang ini ngatur loh by the way tentang masalah apresiasi untuk para pencipta lagu ya. Jadi itu ada 2 hak yang harusnya mereka bisa dapatkan. Sebuah karya itu ada namanya hak moral, kedua ada namanya hak ekonomi. Kita mesti clear dulu. Ya, moral itu berarti? Moral itu misalnya sebuah karya diakui bahwa itu ciptaannya. Contoh, hak moral bisa dilakukan dengan cara apa? Menuliskan credit title. Oke. Sebenarnya urusan credit title tuh Alkitab tuh udah ngajarin loh. Ya. Kita kalau baca kitab Mazmur, nih ini mumpung ada Bapak Pendeta nih. Iya. Untung ada bapak di sini. Bapak Pendeta tapi untungnya bukan ahli Taurat kan. Bukan. Jadi Alkitab tuh ngajarin Mazmur, misalnya Mazmur dari siapa, menurut lagu siapa. Itu kan credit title bos. Mazmur dari Daud menurut lagu dari siapa. Iya. Itu jelas Alkitab tuliskan. Itu credit title. Nah kalau kita mau menghargai karya orang, lakukanlah dengan apa? Tuliskanlah siapa penulisnya. Bukan supaya orang itu tuh, wah kalau gitu dia mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan gitu maksudnya. Kalau kita menghargai, apapun yang dihargai akan punya kesempatan untuk bertumbuh. Benar gak sih? Iya. Benar. Ya, karena profesi dokter dihargai, makanya dia akhirnya bertumbuh, dia berkembang. Dia memikirkan solusi-solusi yang lebih baru lagi untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Contoh kayak gitu. Seperti jualan resep. Kan menjawab kebutuhan juga. Balik lagi dong, balik lagi. Tergantung pengelolaannya. Iya. Nah kan kata orang kan gitu. Kebutuhan. Film Iya. publik Ada. Bisa memang. Kebutuhan Bisa ada di belok. publik gitu. Dia memang debt collector perpuluhan gitu. Debt collector perpuluhan. Ngerti kan? Di gereja belum ada tuh. Belum ada jabatan itu tuh. Belum ada, udah Jadi kalau belum yang perpuluhan yang belum dijalanin itu dia mungkin debt collector dia. Lu belum bayar nih. Debt Iya. collector kan. Cari. Gak boleh pelayanan soalnya Kak. Kalau belum perpuluhan. Iya lagi ada ya kayak gitu. Ada ya. Ada. Balik. Takut. Soalnya saya sering diundang kalau kayak gitu. Saya support gembalanya. Ayo kita balik lagi ya. Iya, Balik ke tadi. Moral, Iya. lalu ekonomi. Moral. Jadi moral tuh contohnya kayak gini juga. Misalnya kamu ngambil quote-nya orang. Iya. Atau kamu menyadur, lu Omongan. bikin buku. Tulisan Habis orang. itu ada tulisan orang. Kan bukti kita menghargai karya mereka dengan apa? Memberikan nama mereka Dari tercatat. skripsi juga kayak gitu. Skripsi. Diajarin kan. Iya. Lu ngambil, oh ini quote-nya dari siapa kayak? Ya, skripsi. Cantumin dong ketika menyampaikan. Gitu. Karena itu karya. Sebuah karya. Kita mesti ngelihatnya itu luas karya. Tapi ada pendeta yang suka itu tuh, yang ngambil-ngambil tapi gak kasih kredit ya. Berarti ya. Harusnya kasih. Harusnya Kalau kasih kita, ya. Ya kita kalau mau menghargai orang, ya itu kasih dong gitu loh. Betul. Yang kedua ada namanya hak ekonomi. Nah tentunya pengelolaannya gimana pun juga ya. Aku ngerasa bahwa pengelolaan kalau tergantung dari ranahnya juga. Kalau ranahnya memang fully komersial ya pengelolaannya pasti berbeda. Tapi kalau kita sekarang ngomong konteksnya nggak ngomong di gereja ya. Ya pengelolaannya pasti berbeda. Gimana pun juga di gereja nggak bisa semuanya langsung dikomersilkan. Nggak bisa tetap. Nah kalau aku setuju sebenarnya mereka dihargai dengan apa? Donasi. Pelayanan lu bagus, karya-karya lu bagus, ada orang diberkati. Gara-gara satu lagu, satu pernikahan bisa diselamatkan loh. Gara-gara sebuah lagu, hidup yang hancur dipulihkan loh.
Gara-gara sebuah lagu orang yang jauh dari Tuhan jadi kembali sama Tuhan loh. Gara-gara sebuah lagu orang yang udah putus asa jadi kuat kembali. Bahkan saya banyak sekali dengar kisah gara-gara sebuah lagu sakit sembuh loh. Boleh nggak orang-orang yang merasa dikuatkan, diberkati dengan sebuah karya itu, mereka memberkati balik, mengapresiasi. Nggak ada salahnya kan sebenarnya. Cuma again pengelolaannya kalau di rohani ya sistemnya itu tuh minimal pertama thank you. Kita bisa menghargai orang dengan ngomong, thank you lagu kamu udah memberkati hidupku. Kedua apa? Support. Supportnya pertama dengan apa? Minimal kata-kata kayak kita belum bisa ngasih yang lain. Kata-kata kita tuh udah merupakan sebuah apa ya? Hujan di tengah kekeringan tuh buat para penulis lagu. Karena gini gak bisa dipungkirin. Di industri ini penyanyinya lebih dikenal daripada penulis lagunya. Iya betul. Setuju ya? Kalau kayak aku nih jujur aku tuh beruntung. Iya bisa nyanyi bisa ciptain lagu kan. Iya. Bisa podcast juga. Iya benar. Bisa masak kebetulan saya lagi cari. Bisa masak. Masak air, masak mie bisa. Iya. Gosong tapi. Masak air aja gosong. Gosong. Kelewatan itu mah. Karena yang bikin lagu sambil bikin lagu. Oh iya benar. Lupa jadi. Benar. Benar kan? Jadi minimal pertama itu meng-acknowledge lah, mengenali bahwa ini lagu siapa sih? Saya pengen say thank you. Memberikan testimoni. Memberikan testimoni dari sebuah lagu buat aku tuh udah apresiasi yang luar biasa buat. Itu sesederhana penulis maksudnya ditulis di sosmed aja gitu atau di mana gitu kan? direct message kayak ke orangnya Oke. kalau bisa gitu ketemu atau misalnya kalau ada yang kenal siapa say thank you ya lagunya memberkati hidupku. Sesimpel itu di pelayanan. Oke. Kalau misalnya memang kalian ada berkat yang lain, contoh berkat material, yang kita bisa lakukan support dong pelayanan dia. Iya. Nah memang ini sekarang yang jadi PR besar ya pengelolaannya juga belum ada yang proper. Oh bobrok maksudnya Kak? Ya bisa dikatakan gini. Pertama ini kita secara terbuka kita mesti mengakui bahwa belum pernah ada forum yang benar-benar mengumpulkan semua pencipta Pencipta karya. lagu. Dan masalahnya gini juga. Ini ngomong universal ya, bukan cuma rohani ya berarti Kita ya? mau rohani deh. Rohani, oke. Karena aku geraknya kan di rohani oke. kan. Aha. Jadi belum ada yang benar-benar cukup bukan berbesar hati ya. Tapi mungkin punya kompetensi itu ya. Yang bisa di respect juga banyak orang. Atau minimal punya hati yang mau berjuang untuk itu. Untuk mau ngobrol. Forum diskusi kayak ke depan ini mau gimana nih. Iya, Karena kalau ini nggak dikelola dengan benar. Itu tuh bisa menghasilkan banyak hal besar loh. Beneran kita ngomong nanti hitung-hitungan ya. Aku nggak tahu hitungan secara realnya. Iya, Tapi mungkin buat orang-orang Anda bisa ngitung. Karya lagu itu gimana pun juga trafficnya lebih gede daripada sermon khotbah. Iya pasti. Satu lagu dinaikkan. Aku terakhir ngecek nih beberapa waktu yang lalu. Kita ngomong lagu-lagu yang dari luar ya, nggak Indonesia ya. Kemarin aku iseng ngecek itu lagunya Hillsong yang What a Beautiful Name It Is. Itu udah viewernya kalau nggak salah udah 500 juta. Karena diulang-ulang terus ya kayak. Iya. Diulang-ulang itu terus. ya. Itulah menariknya sebuah lagu. Kalau kalian dengar khotbah kan Bosan. Iya, nggak mungkin kita ulang-ulang. bisa jadi kita ngulang-ulang sih, bisa jadi. Iya. Kalau khotbahnya benar-benar Tapi kan itu satu banding berapa lah, maksudnya kecil. Tapi Karena kalau udah lagu close kan. punya kesempatan untuk berbicara ulang Iya betul itu. dalam kehidupan seseorang. Iya, Gak bisa dipungkirin. Makanya Iya. trafficnya itu gede. Artinya kalau ada traffic di sana itu kan nongolnya di platform komersial. Ingat YouTube, Spotify dan teman-temannya itu komersial platform. Iya. Jadi waktu kapan hari ini aku pernah dikasuskan dalam tanda kutip digoreng lah. Cuma 2 nama tuh. Waktu itu kan aku sama satu institusi. Aku mendingan gak nyebut deh. Inisial enggak juga. Enggak. Semua gereja ini ada inisialnya. Iya, itu Jadi seru. intinya waktu itu adalah digoreng lah. Nama aku masuk di situ lah. Oke. Intinya gitu. Nah itu aku sampai akhirnya punya koneksi untuk bisa berjumpa secara langsung, secara online dengan headnya YouTube Music Indonesia. Tahu gak dia statement pertama ngomong gimana? Jadi aku tuh kumpulin teman-teman para penulis lagu nih. Orang-orang yang ada di industri memang ini. Terus dia ngomong kayak gini. Teman-teman kalian harus ngerti bahwa YouTube itu komersial. Kita gak akan bedakan kalian itu mau rohani mau gak rohani. Gak ada bedanya. Karena kita platform komersial. Artinya kita menjunjung tinggi namanya copyright.
Intinya kita mikirin apapun juga konten kita ujungnya bisa make money buat perusahaan ini. Makanya kapan hari kenapa sempat ada kejadian kok tiba-tiba konten saya di take down. Nah iya menyalahi copyright. Karena mereka punya aturan di sana. Itu kan aku kalau ngomong itu tuh mereka ini penguasa di udara tuh. Penguasa di udara. Memang mereka yang punya kuasa. Kalau buat mereka itu tuh nggak punya nilai komersial. Ya ngapain di situ ya. Ngapain di sono gitu loh. Nah itu yang seringkali kita lupakan bahwa sebuah karya itu bisa punya nilai komersial. Itu kalau dikelola dengan bagus. Berapa banyak dananya kita bisa pakai. Pertama juga untuk membuat pembuat karya juga bisa membuat karya lebih baik. Iya benar sih. Iya kan? Iya. Kalau dari Kak Franky memang pengelolaan yang tepat menurut Kak Franky gimana sih? Dan dikelola sama siapa harus? Karena kan sudah mengalami sendiri nih. Jadi untuk gini, gereja ya misalnya. pertama kalau kita punya karya, kita mau gak mau mesti masuk di sebuah dua hal deh. Pertama, sebenarnya kalau mau idealnya ya. Pertama lu mesti punya sertifikatnya. Yang bisa ngeluarin sertifikat lagu kita itu namanya Dirjen Haki. Oke. Semua lagu harus dihaki berarti? Sebaiknya. Itu kayak sertifikat. Lu punya tanah yang bisa ngeluarin sertifikat kan. Sifatnya tuh album atau per lagu sih Kak? Per lagu. Per lagu. Dan yang nulis, yang tercantum di sana mesti nama penulisnya, nggak bisa nama gerejanya, nggak bisa nama komunitasnya. Mesti orang yang bikin. Nggak bisa orangnya. Yang diakui itu nama orangnya, nggak bisa. Misalnya Brave Talk gitu nama gereja nih, Brave Talk nih. Di situ tulis pembuat karya Brave Talk ini siapa? KTP-nya nomor berapa? Ini kita pakai siapa ya? Koko ya, pakai nama Koko ini. Kalau nggak salah iya sih. Jadi sebuah karya itu langsung terkoneksi dengan pribadi orang, personal. dengan person, bukan dengan organisasi. Iya kan buatnya kan orang. Iya kan. Jadi masukkan ke Dirjen Haki. Dan itu juga bayar mahal. Bayar. Iya. Per lagu kalau nggak salah ya, per lagu tuh sekarang mungkin 500.000 kali maksimum ya. Satu lagu loh, satu karya. Oke. Gitu. Ada laguku sebagian masuk ke sana, yang lain belum. Karena kalau masukin semua juga cukup mahal jadi. Mahal jadinya, gitu loh kalau dikali ya. Iya. Gitu. Jadi itu untuk mendapatkan sertifikat di lokal. Karena di Janaki kan lokal, bukan global. Nah tapi yang kedua, kita mesti masuk under publisher. Ya publisher itu tuh ibaratnya gini. Lu punya tanah, lu punya properti nih. Kan lagu tuh intellectual property. Kekayaan intelektual. Ya. Nah lu perlu namanya agent. Agent propertinya. Yang bisa membantu memasarkan, mengelola. Yang dipercaya sama pihak platformnya. Pihak showroomnya. YouTube itu showroom. Ya, yang dipercaya tuh. Gitu. Jadi dia yang memang punya, kita ngasih ke dia itu kuasa. Untuk bisa mengelola karya kita. Nah di Indonesia sendiri namanya publisher yang diakui sama YouTube itu nggak semuanya. Kalau nggak salah ya, aku nggak tahu latest update. Tapi dulu aku pernah tanya itu sekitar ada 40 publisher doang. Mereka itu sampai publishernya itu punya sistem namanya CMS. Aku lupa singkatannya, tapi intinya gini. Dengan mereka punya sistem CMS itu, web based kalau nggak salah, itu kita bisa nge-tracking lagu-lagu kita. Sudah ada di mana aja karena mereka itu kan punya dalam tanda kata punya AI, punya polisi AI yang bisa men-tracking lagu kita tuh diputar di mana aja. Jadi akhirnya mereka bisa mengkolek sehingga sebuah karya dengan traffic itu punya nilai ekonomi. Gitu. Dan mereka punya sistem itu. Nah, YouTube nggak bisa kerjasama dengan perorangan. Mereka kerjasama dengan sebuah badan namanya publisher. Nah, berarti lagu-lagu Kak Franky ini ada publishernya? Ada publishernya. Dan itu bukan spesifik publisher untuk musik lokal. Maksudnya bukan musik rohani. Enggak, mereka memang bisa. musik aja gitu ya, Bisa. musik Indonesia. Musik aja. Oke. Gitu. Jadi kita mesti paham dan di Indonesia ini kan ya ada beberapa nama-nama besar lah. Cari aja lah kita bisa browsing kok. Siapa nama besar yang ada. Nah kalau Anda mau kalau aku kebetulan aku info ya, aku under Insight Publishing. Insight gitu. Jadi aku Kak Sydney dan beberapa teman yang lain kita ada di satu publisher yang sama. Gitu. Ya mereka menaungi kita. Jadi mereka akan memberikan report. Oh lagu kamu di bulan ini nanti ada trafficnya seperti apa segala macam karena ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang kita bisa dapatkan di sana gitu loh. Karena kita mengeluarkan karya kan. Kita punya intellectual property yang bisa dihargai dan bisa menghasilkan blessing secara finansial.
Ya, tapi yang lebih penting ujungnya kita pakai untuk apa itu loh. Buat saya itu lebih penting itu karena semua kita itu kan harus make living ya dari apapun yang kita bisa kerjakan. Alkitab ngomong banyak loh tentang masalah Banyak. keuangan juga. Banyak. Iya. Akhirnya banyak bicara masalah keuangan. Tuhan gak mau kita kekurangan loh. Tuhan mau kita kecukupan. Iya. Berarti kalau ngomong make living berarti Ko Franky itu hidup udah bener-bener pure dari musik. Benar-benar hidup sebagai seorang pelayan lah kalau aku. Salah satunya bidangnya musik. Oke. Gitu. Ini kan channelnya banyak ya. Oh. Gitu, Karena untuk tadi video klien. cek aja video yang kemenangan terjadi di sini itu 5 juta views. 5 juta. 5 juta views. Kemarin yang sekali Yesus selamanya Yesus waktu aku collab sama teman-teman Undivided itu udah hampir menyentuh sekitar 10 juta. Gitu. Mantep nih lumayan nih Kak Franky. Ya berarti dari sana. bisa dong ya orang seorang musisi rohani memang hidupnya dari pure music aja gitu. Bisa tetapi mesti kreatif. Oh, bisa tetapi mesti ngirit. Gue kira mau ngomong gitu tadi. Mesti produktif, mesti banyak sisi yang lain sih. Jujur kalau aku mau ngomong apa adanya. Oke, kalau misalnya kita ngomong pure dari stream aja, revenue stream misalnya. Nggak bisa berarti. Kalau pure, pertama tergantung Orangnya. quality of life-nya mau seperti Iya apa. sih, oke. Ya kita mesti ngerti lah. Betul itu. Iya kita mau memilih yang seperti apa Iya, gitu iya, loh. iya, Tapi iya, kalau iya. dengan ya kalau punya anak ya nggak bisa sekolahin di tempat mahal-mahal. Iya, paling 03 petang gitu ya, yang gitu-gitu ya. 03 petang kan juga gratis harusnya. Iya kan, makanya dia bisa. Kan tergantung. Gitu. Sebenarnya bisa tapi cuma tergantung gimana Orangnya. kita ngelolanya. Iya. Kalau Kak Franky kan udah paling gede kan. Maksudnya salah satu yang paling gede lah. Enggak juga, Lagu-lagunya. banyak Walah. jauh lebih gede streamnya. Banyak. Ada gapura, ada candi, lebih gede tuh. Nah, Walkout gak sih? iya ya. Walkout gak sih? biar refresh. Udah tadi serius banget kan soalnya kan. Agak- Bapak Pendeta kelihatannya udah ngomong ayat ini. Tapi kalau Andre seberapa penting di kekristenan tuh orang harus paham sebenarnya bahwa musik ini nggak cuma dari Tuhan doang, tapi justru harus menghasilkan uang. Sebenarnya memang secara ayat-ayatnya ada nggak yang mengatur ini nih? Ya kalau dibilang dari sisi kita kekristenan justru Tuhan adalah Tuhan yang sangat menghargai karya ya. Itu dulu. Oke. Jadi kita Ada mesti, ayatnya tuh berarti kayak. maksudnya dalam beberapa tadi dia udah dimention. Salah satunya di Mazmur aja udah banyak lagu ciptaan siapa kan dimention taruh di situ gitu. Sampai dan lain-lain kalau kita tarik sampai zamannya Yesus sendiri, Yesus juga pelayanannya juga dibantu juga tuh. Ada sisi keuangannya yang dibantu oleh bendahara-bendahara kerajaan bahkan ya. Kalau saya nggak salah namanya siapa itu? Yohana, istri Kusa. Ya. Oke. Gitu. Jadi Yesus juga diberikan bantuan dalam bentuk finansial. Jadi nggak melulu, kita ngomong real aja lah. Yang namanya kita dalam hal pelayanan atau melayani gitu ya. Profit itu bisa terjadi. Kalau kita ngomong fair ya, profit tidak Secara terjadi. financially. Iya, financially ya, profit bisa terjadi. Tapi gini, profit itu menurut gue ya, nih, profit itu boleh, yang nggak boleh itu profit oriented. Ya, true. Itu dulu. Profit adalah dampak. Ya. Bisa terjadi di dalam pelayanan ada profit. Profit cuma alat deh kali. Iya, gitu. Profit cuma alat. Tadi kalau aku tiba-tiba diingetin dikit ya. Bahwa apapun berkat, ya kita ngomong konteksnya sekarang ngomong finansial ya. Salah satu berkat itu finansial. Nah, pakailah finansial ini yang pertama untuk membangun apapun berkatnya itu pakailah kita tambah dekat sama Tuhan. Jangan semakin cinta uang tapi semakin cinta Tuhan. Iya, exactly. Gitu. Kita cuma untuk ngelihat uang itu sebagai Tuhan tuh terlalu baik ya. Gitu. Sekalipun mungkin gak ada itu pun kita tahu Tuhan tetap baik. Gitu. Jadi pakailah apapun berkatnya untuk membawa kita tuh semakin dekat sama Tuhan. Karena sebenarnya berkat apapun tuh undangan dari Tuhan untuk membawa kita tuh semakin dekat dengan Dia. Yang Harusnya. kedua, iya, berkat apapun adalah undangan dari Tuhan untuk karakter kita tuh semakin mirip dengan Tuhan yang disembah. Exactly. Berkat apapun adalah alat supaya kita itu melalui hidup kita bisa memberkati kehidupannya orang. Hidup kita lebih berbuah. Kalau istilah kerennya kan gitu. Lebih bermanfaat bagi hidup banyak orang. Iya. Berarti prosperity gospel bener tuh kok. Salah. Kan supaya lebih dekat dengan Tuhan nanti. Karena itu tadi benar. Iya. Fokusnya uang. Profit. Bukan. Profit. Beda Fokusnya loh. di profit. Bukan. Maksudnya kalimat gua tadi bener kan? Bahwa kita itu bedain. Bener kok dia aja emang yang agak Iya kan? ini. Antara Agak. Bukan nanya, kita kan gak pernah Iya, tahu nggak apa-apa. motif dibalik prosperity gospel. Mungkin Motif untuk mendekati motif elah. bedanya kalau prosperity gospel itu yang gua coba lihat dan ada satu kejanggalan adalah profit itu adalah tujuan utama. Oh.
Bedanya sementara kalau yang profit itu kita bisa jadi dalam melayani itu ada kok, pasti ada profitnya. Kalau memang gereja istilahnya pokoknya ini buat semuanya guna kemuliaan Tuhan, seakan-akan kayak pekerjaan Tuhan dan profit itu ditabrakin ya, Dok. Tapi pada kenyataannya contoh, kalau memang gereja konsisten menilai seperti itu, berarti kita sebagai pengelola gereja apabila ada donatur quote unquote memberikan dana nih untuk kita operasional gereja misalkan setahun, tiba-tiba jadi 3 tahun. Kita harusnya konsisten, jangan Pak, saya udah cukup Pak. Gak usah kasih buat 2-3 tahun Pak, saya tolak aja Pak ya. Tapi kan tidak. Diterima Tidak. terus. Pasti maksudnya dalam artian Ini tidak. kan Ko Andre kan tidak, maksudnya. ya gua aja lah. Tidak yang lain gak tahu ya. Ya maksudnya tapi tidak dipandang sebagai sesuatu yang maksudnya makanya tadi gue bilang bukan ditabrakin. Gue setuju banget dengan kata Bro Frankie. Maksud dalam artian ya lagi-lagi kalau kita mendapatkan profit, menurut gue ada 3 sih caranya, gimana caranya kita dapat profitnya. Pengelolaannya penting, yang paling 3 yang paling penting motivasinya tuh apa gitu. Jadi pada waktu kita udah terima misalkan kayak tadi misalkan gereja ada tadinya operasionalnya setahun tiba-tiba dapat berkat 2 tahun. Selama ini dikelola dengan baik dan bukan motivasinya memperkaya pribadi sekali lagi memperkaya pribadi. Well I think sebenarnya uang adalah hal yang netral ya. Yang bisa digunakan untuk mengembangkan kembali apa yang Tuhan percayakan. Dan seterusnya kalau konteks gereja. Nah kalau konteks tadi sebagai artisnya ya karya dia perlu dihargai sih betul gitu. Dalam artian melihat sudut pandang itu tuh kita perlu lihat juga sih. Makanya podcast ini ada kan. Gitu. Nah berarti kalau gitu Kak sekarang kan berarti lagu-lagunya kan anggapannya Kakak udah ada di manajemen, ada di publisher lah. Berarti kan secara ekonomi harusnya aman. Lebih aman lah. Udah dikelola. Ya dikelola lebih baik. Dikelola. Nah sekarang kalau misalnya lagunya dipakai gereja lain gitu Kak. Apakah memang gereja-gereja ini harus bayar royalti juga atau enggak? Nah dipakai itu kan dalam beberapa konteks. Nah nanti tadi mungkin aku mau jelaskan dikit ya. Kita masuk lebih deep nih. Wah, Urusan pengelolaan karya nih. Nah karya itu dipakai itu kan untuk beberapa jenis. Satu, karya mentah dipakai untuk dipakai sebagai sebuah materi untuk sebuah rekaman. Dan itu dikomersialkan. Contoh, orang ada pakai lagu Kemenangan Terjadi di Sini, tapi dia udah ngomong dari awal, Pak saya mau pakai ini untuk diperjualbelikan. Ya sekarang kan kalau dulu pakai CD kaset nih, wah zaman dulu banget nih. Kalau sekarang mungkin saya mau nampilin di Spotify Pak. Itu kan ada nilai komersialnya kan. Nah biasanya kalau seperti itu dari pihak publishing akan menjadi wakil saya untuk bisa ngomong apresiasi yang tepat seperti apa. Itu pun juga komunikasi. Gak semuanya kayak dipukul rata. Jujur aja. Gak semua dipukul rata. Kita lihat kebutuhannya konteksnya. Dipakainya gimana? Kita ngobrol lah. Karena di dalam pelayanan itu tuh menurut aku tetap komunikasi penting juga ya. Komunikasi. Gak bisa saklek. Karena kita udah sama-sama purpose-nya kan jelas. Purpose-nya selalu bicara tentang God and people ya. Berkenan kepada Tuhan dan memberkati hidupannya orang. Kan gitu selalu purpose-nya. Nah kita perlu komunikasi gitu. Nah kalau itu kan karena karya itu akan dipakai sebagai sebuah audio recording kalau bahasa kita sih. Akan jadi sebuah master recording. Nah itu beda. Jadi kan karya mentah dipakai dimasak jadi sebuah produk baru. Itu satu ya, akan menjadi master recording. Yang kedua ada lagi sebuah karya itu bisa punya nilai tadi hak moral dan hak ekonomi ketika dipakai untuk misalnya diposting di channel ini nih. Lagu apa kek gitu diposting. Sementara ini kayak kapan tadi yang dikasuskan kan. Kita ngomong terakhir dikasuskan itu kan lagu diputar di sebuah tempat. Ya kan? Itu kan bisa jadi di rumah makan ya. Ada nilai. Nah itu kembali kalau di rohani sama konteksnya tadi kan ketika sebuah lagu itu ketika memang itu dipakai di platform di YouTube streaming komersial platform kita mesti ngerti kenapa saya tambahin kata komersial karena memang itu komersial ya mau nggak mau kalau mau aman audio recording mentah ya jadi ibaratnya kamu benar-benar puter plug seperti yang sudah pernah direkam itu kan ada YouTube itu bisa mendeteksi ini karya punya siapa, ini barang punya siapa. Iya nih. betul. Gitu. Si yang punya barang, lu setuju nggak karya lu dipakai di sana? Nah, dirilis atau dipakai dengan sebuah agreement tertentu. Kan ya yang punya karya berhak untuk pakai itu, ya. Jadi itu namanya
istilahnya kalau nggak salah namanya mechanical rights. Oke. Jadi hak-hak mekanik ketika dimunculkan di sebuah platform dan itu mengandung sebuah nilai tertentu, itu ada namanya mechanical rights. Itu ada lagi namanya synchronization rights. Sinkronisasi itu gini, misalnya iklan apa ketemu dengan lagu apa, disinkronize antara gambar dan lagu dipertemukan. Nah itu punya nilai tuh. Kapan hari pernah ada kasus kan? Nih iklannya siapa tiba-tiba pakai lagunya siapa? Nah, harusnya tuh karena itu untuk tujuan komersial harusnya di apa namanya izin dulu dong sama yang punya karena mengandung produk apa, produk air minum. Tiba-tiba belakangnya ada lagu apa kayak gitu, punya band mana gitu. Karena udah mengandung gara-gara lagu tersebut orang jadi lebih aware sama produknya. Oh, terasosiasikan berarti. Terasosiasikan. Synchronize, disingkan sama produk. Itu mesti ada nilainya juga. Ya. Ada lagi namanya performing rights. Di mana sebuah lagu dipertunjukkan. Oh. Nah, yang terakhir lagi rame kan itu. Performing rights. Makanya lawannya penyanyi nih. Kalau performing rights di YouTube itu lebih gampang. Karena ketika kita menggugah versi cover ya di YouTube. Itu langsung ada matematikanya semua. Iya, kebagi ya langsung ya. Langsung itu secara digitally kebagi. Nah yang susah itu adalah yang di panggung-panggung. Iya benar. Nah panggung-panggung itu susah. Sementara sebenarnya kalau ngomong semua profesi yang ada nilai ekonominya, komersialnya, harusnya itu kan support lagu kamu bawakan apa, kasih dong buat yang Kita belum ada instansi yang seperti itu berarti ya. Untuk rohani maksudnya. Sebenarnya instansinya rohani itu sama aja. Oh sama aja sebenarnya. Kita semua, publisher kita, dan kita secara personal, itu semua kan terkoneksi dengan ya nama yang lagi rame lah. Oh iya. Yang terakhir ini yang sempat rame antara Ari Lasso dan itu yang lagi rame kan. Inisial aja lah, WAMI lah gitu. Inisial kan. Itu kan lagi diramaikan. Iya, gitu. Sebenarnya semua itu semua di situ tuh harus itu Kak. ada beberapa sih sebenarnya. Mereka itu kan istilahnya namanya lembaga manajemen kolektif. Mereka itu emang LMK itu yang menarik satunya untuk performing rights. Yang nge-pullin duitnya tuh kayak. Mereka yang nge-pull. Nah, mereka ini yang memang berat ditunjukkan. Pihak yang ditunjuk untuk mengumpulkan gitu. Nah, cuma kita nggak tahu kan yang jadi masalah kemarin itu transparansinya. Kok bisa sih hitungannya kan segala macam. Jadi memang apa namanya? Sebuah karya itu memang punya banyak hak yang memang bisa punya nilai komersial. Nah, balik ke poin tadi. Konteksnya ya. Tadi kan aku ngomong akarnya dulu supaya ngerti nih kronologi ceritanya kan. Nah, ketika sebuah lagu dibawa ke sebuah gereja dinyanyikan, ya kita mesti ngerti secara undang-undang, itu ada sebuah hak secara undang-undang, basicnya. Tapi kan gini, sebuah hak diapresiasi, tentunya pengelolaannya tetap gimana pun juga gereja bukan ranah komersial. Betul. Jadi pengelolaannya harus beda. Kalau lu nyanyi lagu orang sebaiknya tuliskan dong kalau gereja ada apa namanya ada LED-nya, ada proyektornya. Kita bisa menuliskan lirik lagunya. Kita pasti juga bisa menuliskan siapa? Penciptanya. Siapa pencipta? Mulai lah. Iya, emang Andre gak menghargai sih. Jadi sesimpel itu. Sesimpel itu. Tujuannya supaya apa? Ketika lagu itu memberkati, kita bisa mengapresiasi. Bukan masalah penulis lagu itu gila hormat, again. Ya kalau kita gak dewasa bisa seperti itu. Tapi kita kerinduan kita kalau kita memberikan dukungan sama mereka, apresiasi bahwa karya mereka itu tuh memberkati. Aku percaya mereka, wah rasanya aku perlu bikin lagu lagi berikutnya ya. Dihargai sehingga keluarlah lagu-lagu yang memberkati lagi. Dan temanya gak itu-gitu lagi. Iya kan, temanya gak itu-itu lagi. Berarti kalau pertanyaannya apakah Franky Kuncoro menarik royalti untuk gereja-gereja yang membawakan lagu Franky Kuncoro? Tidak. Jawabannya adalah? Jawabannya kalau ngomong jujur ya. Iya. Bisa ya, bisa tidak. Oke, kita katakan secara personal enggak. Kalau dalam publishing masalahnya gini, kalau publishing ya kita ngomong itu kan mewakili kita. Nah itu tuh kan dia udah punya ranah yang lebih luas. Oh, berarti gitu. Kalau ada gereja-gereja akhirnya mengerti tentang ini dan mereka mau memberikan dukungan terhadap pelayanan kami. Ya, melalui publisher kita, silahkan. Tapi kalau secara personal bahwa saya meminta royalti, kagak.
Jadi Berarti mesti clear memang ya. digoreng aja di Digoreng bagian aja. itu. Sebenarnya digoreng aja. Jadi istilahnya mungkin ada gereja yang pakai lagunya di streamingin lah di YouTube mungkin. Kena di situ. Nah, di situlah dia kalau mau izin secara proper, secara ideal, resminya, ini izin resmi. Silakan hubungi publishernya. Oke, dan publisher bisa buka untuk channel ini, gue buka Bisa buka ini. channel ini. Oke, Dan itu sebenarnya gini juga kalau aku lihat pada akhirnya ya, itu kan cuma hal teknikal. Sebenarnya yang lebih penting menurut aku pertama itu namanya perubahan ini kan nggak bisa langsung tiba-tiba loncat proses. Mulailah dengan hal paling sederhana. Hargailah karya orang. Tulis kredit. Tulis kredit. Simple ya itu ya. Simple gini. Kalau kamu menghargai karya orang, kamu juga akan dihargai. Barang siapa mau dihormati, yuk kita menghormati yuk. Satu dengan yang lain. Bukan masalah kita gila hormat. Tapi itu menunjukkan bahwa kita tuh punya karakter Kristus. Yang menghargai orang lain. Kita aja gak boleh, Alkitab ngajarin kita kan gak boleh memandang rendah. Siapapun juga ya. Kita harus ngasih hormat siapapun mereka. Gitu. Jadi sama lah dengan konteks berkarya. Marilah kita saling support. Bener. Dengar ya Andre ya? Dengar, saya Itu dengar. Saya kayak pun belajar banyak. Depannya ditambahin kata-kata hari ini dong Kak Franky. Nah, Kata-kata hari ini itu Kak cocok Franky. tuh. Kata-kata hari ini dong Kak Franky. Ya, cocok tuh. Harganya. Habis ini konten harus bilang, besok lu pada Besok tulis ya. tolong tulis ya. Tolong tulis. Karena gue aja membiasakan dengan ini nih. Dari Brave Talk ini kan gue paksakan. Iya. Ini anak-anak ini mesti ada di kredit gue bilang. Betul. Makanya. Karena Iya. gimana pun juga kan mereka juga kadang-kadang ada iya. tidak dibayarnya. Kadang-kadang ada bayarannya Yang gak kecil. terlihat itu justru seringkali punya andil yang besar loh. Iya. Lu tau gak di dalam ini sedikit joke ya, tapi ini reality. Dalam sebuah ibadah yang mimpin pujian sesungguhnya siapa? Bukan WL-nya. Tapi Itu multimedia. Multimedia telat lirik. Cuma kakak nyanyi bos. Iya bener. iya. Terus semua udah nengok ke belakang mesti itu. Kalau Tapi kalau WL-nya Niko Mariadi tetap nyanyi. Oh iya, beda. Kenapa? Semangat kan orangnya kan. Efek duren soalnya. Efek duren. Orangnya banyak di repost dia tuh. Iya. soalnya. Oh kemarin rame tuh Instagramnya. Rame ya? Dia kalau tiap minggu rame. Enggak, gereja setan, bahas gereja setan itu rame dia. Dia bahas gereja setan. Dia habis nonton gereja setan, terus diterak-terak di bioskop. Ya yang mau join komunitas, mau join ini itu rame di Instagram dia. Jadi ketika dihadapin sama royalty, yang dimaksud itu adalah dari publishernya ya. Ya dari Bukan publisher karena dari- mereka ini kan dikasih kepercayaan untuk terkoneksi sama YouTube. Ya, Jadi mereka platformnya bekerja sih, sama. Platformnya kan memang platform Benar, komersial. benar. Dan mereka kan perusahaan yang punya sistem ya. Lo emang bisa upload sembarangan ke YouTube. Ada waktunya bisa di-ban channelnya. Ya, Ada waktunya bisa di take down. Ada waktunya ini kamu pakai lagunya ini. Tolong ini mesti di tiba-tiba konten bisa hilang. Kan dia punya kuasa. Kak berarti tapi kalau misalnya jadi gereja nih, misalnya gue bikin gereja, misalnya bikin gereja kecil deh gitu kan. Mau live streaming juga, terus mau ada lagu-lagunya juga misalnya. Misalnya ada 5 lagu dari kreator yang berbeda lah. Dari semua pencipta lagu yang berbeda-beda gitu. Tentunya misalnya dari publisher yang juga berbeda-beda. Nah berarti harusnya etikanya adalah gue harus kontak 5 publisher itu bahwa minggu ini gue akan bawain lagu itu. Dan gue akan streamingkan. Ini kita langsung ngomong ke solusinya ya. Iya. Indonesia. Tadi kan aku udah ngomong di awal tuh. Iya. Untuk bisa membuat ini semua jadi sebuah ekosistem yang sehat. Ini para pelaku industri itu mesti ngumpul. Para pembuat lagu, pencipta karya, publisher yang terutama yang bergerak di musik rohani ya. Musik Kristen ini mesti ngumpul. Karena ujungnya nanti solusinya akan ke sana. Pusing dong. Pusing orang kayak gitu kan. Orang Iya, dan permasalahan gini, nggak usah lu ngomong publishernya. Emang lu tahu sih yang nyiptain siapa? Iya bener. Iya benar. Jadi harusnya apa? Apalagi udah publishernya ya. Kalau pelaku industri yang ngumpul, punya hati yang sama untuk memperbaiki ini, baru kita outcome-nya apa? Menurut aku pertama yang perlu diberesin. Yang pertama adalah, kita ngomong technical things yang langsung. Yang pertama, harus ada satu website atau aplikasi yang bisa menampung semua katalog lagu rohani, liriknya, audio recordingnya, plus sama dikasih pencipta aslinya siapa. Karena kadang-kadang banyak website yang ngasih informasi yang salah, nggak valid. Nggak bisa ngomong misalnya tadi aku ngomong pencipta itu bukan nama badan, pencipta itu orang. Nah banyak yang website Badan. masih menuliskan nama badan, Nama gereja. nama biasanya gereja, ada. bahkan kadang-kadang nama penyanyinya. Dipikir itu yang menciptakan. Nah ini makanya harus kerjasama antara si pembuat platform ini dengan semua Iya sih, pelaku betul. industri. Itu pertama. Jadi katalognya mesti beres, database-nya mesti beres. Ya. Yang kedua, kalau saran aku sih,
dari badan ini apapun nama badannya nanti. Jadi kalau mau ada perizinan, ya udah ke satu badan ini. Kalau mau gampang. Jadi dia akan membantu untuk whitelistin semuanya. Satu pintu ya. Satu pintu. Atau dari satu pintu ini dia bisa lari ke si ini publishernya siapa. Sini publishernya siapa. Jadi masuk satu pintu. Habis itu dia nanti yang melarikan kemananya. Kan dengan zaman sekarang I think kita bisa buat sistem yang bagus ya. Kalau mau diseriusin ya. Apapun yang mau diseriusin pasti jadilah. Jadi sesuatu yang baik lah gitu. Nah yang ketiga menurut aku. Kalau misalnya ada orang yang mau secara pribadi mau memberikan donasi. Nah harusnya bisa juga. Nanti di website itu ada dong data orang ini nih. Contohnya misalnya paling gampang itu. Gak tau nanti sistemnya gimana. Kalau zaman sekarang kerennya QRIS-nya kayak. Atau apanya kayak. Ya aku pengen memberkati orang ini lah. Caranya gimana? Oh ternyata ada kontaknya di sini nih. Kamu bisa support dengan cara ini. Entah berupa link apa kayak. Zaman sekarang kan kita bisa pakai banyak sistem yang bisa dipakai ya. Semua tuh kalau mau diniatin ini ekosistem harusnya bisa sangat hidup sih. Aku ngerasa karena bayangan dalam satu hari Minggu berapa banyak lagu yang benar. di Indonesia. Berapa banyak kemenangan yang terjadi di sini. Di sini ya kan di Itu sini baru di sini. Banyak tuh. Jadi bukan buat saya. Kalau aku sekarang puji Tuhan sangat puji Tuhan. Maksudnya aku sekarang dalam kondisi yang puji Tuhan pelihara dengan luar biasa. Tapi aku tuh lagi mikirin teman-teman yang lain yang mungkin lagu mereka tuh udah jadi lagu legenda di Indonesia. Tapi nggak tahu penciptanya siapa. Dan mungkin sampai hari ini lagunya masih dinyanyiin. Suatu kali aku pelayanan ke Bandung, tiba-tiba diinget ini. Aku selesai pelayanan, tiba-tiba dikenalin. Kak Franky ini kenalin nih pendeta di tempat kita. Oh iya dia juga penulis lagu loh. Oh iya. Kan gak ngerti ya. Gak pernah kumpul ya sama penulis lagu-lagu legenda. Kita tahu karyanya gak tahu orangnya. Iya. Kak Franky ini yang tulis lagu itu loh. Tuhan adalah kekuatanku. Yang mana? Tuhan adalah kekuatanku. Gila gue langsung sembah sujud. Serius. Sembah sujud maksudnya respect banget loh. Bapak yang ciptakan. Saya gak tahu. Iya saya Pak Simon. Oh Pak Simon. Thank you Pak, hari ini bisa ketemu langsung. Saya diberkati sekali dan saya sering masih membawakan sampai hari ini. Ini orang luar biasa, hatinya tulus, melayani. Akan lebih bagus kalau dia diapresiasi ya. Dia si Pak Simon nih penulis lagu yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Yuk kita support pelayanannya yuk. Dalam berbagai macam hal ya tentunya. Saya percaya dia akan lebih produktif lagi tuh bikin lagu. Apapun yang diapresiasi. Tapi sudah gak dibayar sih Kak, jadi dia udah malas bikin lagu kali. Iya bayaran kan gak selalu bicara uang ya. Kita bisa apresiasi lah bahasanya. Apresiasi. Bisa giro. Selalu uang. Bisa belok begini lagi ya. Bisa belok ke sana ya. Bisa. Nih Brave Talk berani ngomongin duit. Ya kita bisa apresiasi. Contoh hal kayak gitu. Dan ada lagu lama yang memberkati banget. Aku tuh juga baru tahu beberapa tahun lalu kali yang ternyata yang nulis ini adalah penulis lagu yang juga berkecimpung di nggak cuma lagu-lagu rohani tapi lagu-lagu sekuler juga luar biasa banget. Namanya Kak Sally Pontoh. Dia yang nulis lagu Dalam Hadiratnya Ku Rasa Bahagia. Itu Kak Sally. Beberapa tahun lalu ketemu Zoom sama dia karena aku izin mau pakai lagunya untuk di YouTube. Aku aja izin ngomong sama dia. Kak aku mau pakai lagunya. Dikenalin sama satu temen. Dan ternyata dia juga nulis lagu buat Audi Item. Audi Item, oke. Dia nulis lagunya juga. Ternyata kemarin salah satu karyanya buat anak-anak menang AMI dong. Wow aku lihat. Tapi kok gak ada lagu-lagu baru nih rohani ya. Aku percaya orang-orang seperti ini. Kalian kalau punya platformnya hadirkan untuk bicara. Wah apapun yang diapresiasi. Diundang gak? Nah kalau kalian mau serius bahas ini ya, di acknowledge gitu loh, bener-bener supaya apa? Supaya dia itu bisa melahirkan karya-karya berikutnya. Tapi tadi ngomong minta izin ke dia, berarti Kak Franky dia dapetin sesuatu dari Kak Franky, apa enggak? Enggak, aku tanya jujur sama dia. Kak kalau harus pakai karya ini, saya mesti ada apresiasi apa? Oh nggak usah kamu pakai aja. Ini kan udah personal ya. Oh iya. Ya ada saksinya di sana kan ada satu teman yang lihat itu juga. Terakhir aku juga banyak bikin konten pakai tapi bukan masuk di Spotify ya, tapi sebagai versi cover. Aku banyak pakai lagunya Pak Williar Kauntu. Oke. Kontaklah ke dia Pak Williar, aku mau izin pakai lagunya boleh ya.
gitu dan segala macam. Nanti teknisnya gimana nggak apa-apa pakai aja. Tapi ada juga yang aku izin dan mesti bayar. Oke, ada. Bayar lah. Dan nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa juga. Kalau memang gini, kalau udah bayar, kalau memang aku mau bayar, ya aku bayar. Tapi kalau aku nggak mau bayar, ya nggak usah dipakai. Oh iya, sebenarnya fair gitu ya. Fair gitu Fairnya ya. kan gitu doang sebenarnya. Iya. Tapi kan kalau gitu masuknya performing rights berarti kan? Dari Frankie-nya kan? Masuknya Ke sebagai beliau. performing. Iya. Ya, performing karena kita membawakan ya, menampilkan Iya, lagu iya, itu iya, dalam iya, sebuah iya. pertunjukan, baik dalam sebuah konten di sebuah digital channel ataupun secara live. Ya, tapi berarti platform yang Kak Frankie rencanakan ini ingin dibuat misalnya, ini berarti kompleks banget ya Kak ya? Iya. Kompleks sih. Karena kayak Bener. ada gereja yang Iya. pengkategoriannya kayak gimana kan? Gereja yang Iya, bisa bayar iya. atau enggak kayak gimana, yang di whitelist yang siap ngasih gratis juga kayak Enggak, apa. semuanya tinggal izin ke satu pintu. Masalah supportnya nanti, ya kan? Itu sifatnya kalau aku setujunya donasi. Support gak support, jujur aja. Support gak support, semuanya mesti di whitelist, semua channel. Oke. Kalau aku ya pribadi, ini kalau aku Itu punya kan mewakili power, Kak Frankie aja ya? mewakili Iya, personal ya. iya, Kalau iya, aku iya. lebih setujunya ya, tolong semua channel itu Gratiskan gitu. gereja itu digratiskan. ya. Tapi kalau ada yang mau support, kita juga ngomong juga. Harusnya terbuka. disosialisasikan ya. Nah, Bagi sebelum gereja ya. ngomongin ke sana, tolong disosialisasikan terlebih dahulu. Kenapa kok ini penting, manfaatnya apa, dan apa purpose-nya ke depan, dampak buat generasi berikutnya, dampak terhadap orang-orang yang masih ini sekarang hidup itu gimana. Ada satu kesaksian, tiba-tiba aku ingat lagi nih. Kalian tahu dong lagu Semua Baik, Semua Udah lama Baik. banget tuh. Udah lama banget tuh lagu. Dan kita nggak tahu siapa ciptanya. Gak tahu kan? Itu yang nulis orang Solo. Oke. Pak Jokowi. Bukan, gak semua orang Solo tuh Jokowi. Gak semua orang Solo itu Jokowi. Bos. Kan ada ST. ST Solo. Beloknya canggih juga. Lagu Pak Jokowi gimana lagu Pak Jokowi? Beloknya. Nah, oke. Terima kasih Pak Jokowi. Ada gitu kan lagunya kan? Ada. John Mayer buat Jokowi juga. Yang mana tuh? Jokowi We will live forever. Ini bukan tapi Jokowi dan Jokowi. Lo coba cari sekarang. Penulis lagu Semua Baik. Ayo. Kita cari ya. Penulis lagu Semua Baik. Ternyata lebih udah ke meninggal. Udah meninggal. Budi Haryanto dan Tommy One Way Widodo. Dua orang yang nulis. Budi sama Tommy. Budi aku gak kenal. Tapi ini kalau gak salah teman gerejanya Tommy nih. Tommy aku kenal baik. Nah ceritanya gini. Budi ini nulis dalam masa, bisa dikatakan dalam masa gak muda ini dia. Karena waktu itu dia sakit. Dan dia ngomong, Tuhan itu apapun yang terjadi dalam hidupku, sekalipun aku harus lewatin sakit, aku mau berkata semua itu baik. Dari Tuhan itu baik. Kan dia liriknya ngomong, dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam karena ini dia ada di titik kritis dalam kondisi kesehatan yang gak baik. Dia nulis lagu itu. Nah singkat cerita, lagu itu mulai naik, tapi di waktu yang sama dia dipanggil pulang. Dan yang terjadi apa berikutnya? Ketika lagu itu dipakai, viral kan, lagunya naik, memberkati banget. Dan akhirnya puji Tuhan lewat cara Tuhan yang luar biasa, jujur aja gak lewat publishing di zaman itu, orang-orang itu 2009 ini. mengingat karya ini orang, akhirnya istrinya itu diberkati. Dan akhirnya itu gara-gara sebuah karya yang meledak, istrinya bisa menyekolahkan anak-anaknya. Keren. Buat aku tuh, wah ini nih hal yang mungkin orang gak banyak denger gitu loh. Iya. Gimana sebuah karya itu ketika dikelola, itu bisa bermanfaat, mensejahterakan sebuah keluarga loh. Iya. Gitu. Ternyata kalau dikelola dengan baik ya, makanya sebuah karya itu tuh punya, kalau misalnya kita daftarkan di satu publishing, itu kalau gak salah punya jenjang waktu, masa apa namanya, bukan masa expired, lebih tepatnya sebelum dikatakan sebagai sebuah public domain adalah ketika sebuah karya ketika didaftarkan plus 70 tahun. Jadi misalnya aku daftarin sekarang nih, 70 tahun berikutnya itu masih dapat dikatakan bahwa itu adalah karya yang bisa mendapatkan manfaat. Habis itu kan free use ya Kak harusnya ya? Oh Habis ini itu standar dari luar ya berarti? enggak standar di banyak tempat kalau nggak salah. Di Indonesia juga megang Indonesia aturan gitu, 70 tahun. Oke. 70 tahun. Jadi dari didaftarkan ya 70 tahun. Nah jadi selama 70 tahun itu orang bisa mendapatkan manfaat apapun juga yang bisa dikelola dengan bagusnya. Setelah itu sifatnya public domain. Iya. Kayak Mickey Mouse. Iya Mickey Mouse. Mickey Yang Mouse hitam bukan putih dong. yang Oh yang sama kayak Popeye nanti kemarin aku ya. sih sekarang ya belum mempelajari terlalu deep ya tentang kalau udah public domain itu nanti ranahnya gimana. Tapi misalnya public domain setahu aku udah bisa digunakan secara
udah beda lagi tuh pengelolaannya. Gitu. Tapi selama 70 tahun itu sekalipun orangnya sudah meninggal, dia tetap punya hak atas sebuah karya itu. Oh rame kok terakhir tuh banyak. Kalau terakhir pernah dengar kasusnya apa tuh yang lumayan naik juga, kasusnya Kus Plus. Lagu-lagunya kan bukan memberkati gitu. Ini lagu-lagu ini pakai bahasa taruhan ini. Lagu-lagunya kan viral di mana-mana. Di sekolah yang gue tunggu itu yang memberkati banget sih. Tapi kan bisa jadi itu nggak tahu seberapa banyak manfaat secara ekonomi dan moral yang masuk ke mereka. Iya. Dan nama mereka dipakai di mana-mana loh. Dan itu harusnya ada nilai komersialnya. Bisa dikatakan. Dan itu bisa jadi itu bakal jadi aset harta karun yang bisa punya nilai ekonomi untuk menopang keluarganya. Orang udah gak ada, tetapi gara-gara aset lagu itu bisa membantu penghidupan bagi keluarganya. Karena kan bagi penulis lagu asetnya kan itu. Kayaknya kita butuh ini gak sih Kak? Butuh apa? Butuh konser gede-gedean kayak synchronize gitu ya. Terus kita tapi lagunya rohani semua, Java Jazz gitu kan. Iya, dan dikasih knowledge tentang jadi dapat knowledge. Karena kita gak dapat knowledge itunya kan Kak. Gak tahu penciptanya, gak tahu siapa. Kalau ada konser gede kan pasti orang lebih. Ya ini PR panjang lah. Salah satunya platformnya bisa pakai konser. Ini platform panjang. Panjang sekali ini. Sebenarnya problemnya itu enggak itu kan tadi kita ngomong hal teknis ya. Dan ini juga ini agak tabrakan sama budaya kita. Mau gimana pun gereja juga. Maksudnya. Budaya gereja, budaya Indonesia juga ini tabrakan. Kita kadang-kadang udah terlalu nggak bisa dipungkirin kan? Lebih gampang menerima daripada memberi. Bener gak sih? Iya, jadi sulit pasti untuk mengubah pola pikir ini. Kita ngomongin film dah. Warkop berapa tahun dia melayang-layang nggak ada tahu kemana uangnya ke siapa. Akhirnya dibeli Falcon dan akhirnya si Indro bisa dapetin haknya. Berapa tahun akhir ini? Baru dia dapetin. Barusan kan? Iya. Memang nggak gampang. Aku tahu itu memang nggak gampang. Karena udah nggak dari awal dibenahin gitu loh. Kasihan orang-orang kreatif industri ini memang pengelolaannya yang perlu dibantu sih. Iya. Karena kadang mereka lebih kuat di sisi menghasilkan karya daripada mengelola karyanya. Iya sih. Iya benar loh. Benar. Mungkin pemerintah kita mikir kamu kan kreatif, kamu pikiran cara bertahan hidup. Mungkin itu pemikiran pemerintah kita. Mungkin. Kenapa aku butuh publishing? Karena mereka membantu mengelola. Benar. Memang harusnya. Jadi supaya kita bisa fokus sama berkarya aja. Betul. Enaknya sih begitu sih ya. Ya tapi semoga solusi itu bisa terjadi. Kali aja Kak Franky mau bikin Java Jazz rohani kan. Gospel Jazz. Java Gospel. Pesta Worshipora. Iya. Worshipora. Iya kan. Sponsornya juga Freeport. Jadi Ame Antam. Jadi. Tapi seru banget sih. Mau komen takut? karena kemarin ya. Kita tuh sempat undang Yesu Abraham. Yesu pernah di sini? Pernah di sini. Dia kan suaranya bagus, tapi otaknya kosong. Nah, jadi kita bahas ginian nih, gak ada di penjelasan-penjelasan ini. Gak ada, dia mah yang penting dapat AdSense aja. Undangan. Iya. Tapi memang gini, kalau kita ngomongin fakta di lapangan ya. Waktu aku ngumpulin teman-teman tadi yang aku cerita, mau ketemu sama YouTube Music Indonesia. Itu memang pemahaman kita di dunia rohani ini memang masih sangat dangkal. Minim ya. Orang gak ngerti. Jadi gini, dalam sebuah karya itu kan pihak yang mengelola tuh banyak banget. Istilah-istilahnya ya. Ada namanya pencipta lagu. Pasti kita tahu lah pencipta lagu. Tapi kan gak tahu kan ternyata pencipta lagu itu nama orang bukan nama organisasi. Gak boleh daftarkan. Yang kedua gak tahu ternyata ada namanya Dirjen Haki. Yang ketiga istilah-istilah misalnya ada namanya agregator, ada istilah namanya distributor, ya ada istilah namanya tadi lembaga manajemen kolektif. Ini istilah-istilah yang bisa dikatakan di dunia musik rohani itu tuh pada nggak tahu apa sih itu, itu. Jadi pihak-pihak yang punya bagian untuk mengelola ini, ya kita perlu kenal gitu. Masalahnya kita lagi ngebahas ini dikit. Udah rame. Ujungnya itu sih money oriented itu. Wah itu. Iya, susah sih. Jadi waktu kejadian kapan hari aku aja dibantai abis kok. Franky Kuncoro sudah cuma mencari berkat di bumi, tidak akan mendapatkan berkat di surga gitu katanya. Gila. Nama Franky Kuncoro dicoret dari tubuh Kristus gitu katanya. Terus Gabriel kali, malaikat Gabriel bukan. Bisa ada yang mencoret gitu. Ya, contoh kayak gitu loh. Jadi sebelum kita ngomongin tadi yang kamu sampaikan, sebelum kita ngomong hal teknis, yuk ubah cara pandang kita, hati kita. Bicara masalah uang nih kita tahu atau penghargaan apapun itu kan sifatnya sensitif. Tapi kalau kita ngelihat dari sudut pandangnya firman, ya kita akan lihat dengan perspektif yang berbeda. Tadi bagus banget Andre tadi bicara, Tuhan itu pribadi yang sangat menghargai
setiap kapasitas kita, karya kita, dan selalu rindu melihat anak-anaknya bisa jadi pengelola yang baik. Iya, makanya Tuhan rindu kita bisa ngalamin semua yang terbaik yang dia punya, sehingga akhirnya bisa bermanfaat bagi hidupannya orang. Lalu initiatingnya gimana Kak? Semudah apa initiatingnya tuh kayak gimana? Aku tetap percaya gini, generasi ke depan adalah generasi pikiran yang terbuka. Gitu. Jadi mau gak mau ke depan ya harus ada yang speak up. Ya thank you kalian undang aku untuk kesini. Siapa tahu melalui konten ini akan menjadi sebuah titik terang, titik balik dari permasalahan yang ada. Dan siapapun yang merasa punya hati yang sama untuk membuat industri musik rohani Indonesia jadi lebih baik, yuk kita ngobrol sama-sama. Gitu. Karena semuanya kan bicara dari relational, dari komunikasi tadi, dan akhirnya kita bicara tentang punya hati yang sama, visi yang sama, baru kita ngomongin outcome-nya. Karena secara teknikalnya sangat mungkin dilakukan. Hal-hal yang mau dirumuskan apa aja itu sangat bisa. Nanti kita pelan-pelan, udah pasti gak bakal sempurna di awal deh. Pasti akan banyak salahnya. Tapi kalau kita punya hati yang sama, mau bangun ini sama-sama, ya mungkin bukan generasi kita yang menikmati. Generasi kita akan berdarah-darah. Tapi mungkin nanti generasi 30 tahun ke depan, mereka punya industri yang lebih bagus. Kalau yang lebih bagus, akan lahir karya-karya yang lebih baik daripada generasi kita. Bisa. Gitu. 30 tahun. Kebodohan Indonesia generasi emas. Kalau di luar kan udah bagus-bagus banget penyanyi-penyanyinya terkenal di luar, banget, penciptanya tahu di luar. juga. Jadi gini, di luar itu ada satu badan namanya CCLI. Jadi itu yang jadi tadi kayak kamu ngomong, kenapa gak satu pintu masuk aja? Agregatornya tuh ya. Bukan agregatornya. Nah ini istilah baru lagi. Bukan aligatornya. Mereka tuh LMK-nya, Lembaga Manajemen Kolektifnya. Tapi khusus di musik rohani namanya CCLI. Jadi semuanya tinggal izin ke dia dan dia membantu untuk mengkolek. Kalau mereka di luar negeri mah udah biasa urusan untuk mendukung karya orang, memang memakai sudah karya dari orang. awal, Udah dari awal. Menghargai. Jadi udah dihargai. Kalau di Indonesia ya mesti harus ada CCLI-nya, tapi memang sistemnya jangan kaku dulu. Agak Gitu. fleksibel ya. Fleksibel lah. Juga ya. Ini juga ranah non profit, harus dipikirkan solusinya gimana. Gitu aja sebenarnya tinggal duduk ngobrol. Bahkan setahu gue ya dia tuh ada tim yang nyebar gitu loh. Dia tahu tempat-tempat yang ramai. Jadi kalau misalkan dia ada orang bawain lagu ini ditagih begitu turun panggungnya. Di mana? Di event-event gitu atau restoran segala macam. Di Amerika. Iya, di Amerika. Jadi setiap hari Selasa katanya ada setoran ke orang-orang yang kayak mata elang ya jatuhnya ya. Nyari plat. Nyari plat ya. Beda tapi itu kan narik mobil itu beda ya. Tapi ini sebagai penutupan ya. Kita gak bahas sirat segala macam dulu. Kita bahas sebuah lagu lah. Ketika kita menciptakan sebuah lagu ya. Contoh lah misalkan saya menciptakan sebuah lagu. Lagunya ternyata lagu inilah yang tadi Semua Baik. Orangnya sudah gak ada tapi masih membekas. Lagunya masih kita nyanyikan. Ketika nyanyikan itu masih remake. Ya, bukan kita remake, maksudnya ketika kita nyanyiin masih berasa lah. Istilahnya masih berasa kekuatan dari lagu itu. Masih berasa. Ya memang akan selalu tetap berasa buat semua orang. Pertanyaan gue adalah kalau misalkan pencipta lagunya ini, misalkan gue ciptain lagu, ternyata rame lah. Terus hidupan gue berantakan ternyata. Setelah lagu itu dirilis nih. Nah, kalau kayak gitu, apakah itu mempengaruhi sebuah nilai dari lagu itu? Buat saya karya adalah karya ya. Iya sih. Karya ada karya. Harusnya gini, kita pertanyaannya bisa. adalah ada yang ngomong. Ya setiap orang kan bisa punya penilaian masing-masing. Tapi kalau kita pakai kacamatanya Tuhan sebenarnya. Allah adalah kasih. Kita mesti ngerti bahwa ya karya yang bagus tetap bisa. Udahlah. Kalau misalnya memang oke, Salomo pada akhir hidupnya kacau nih. Ya kita lihat riwayatnya segala macam. Ya udahlah kitab Amsal gak usah dibaca. Kan gak gitu juga. Ternyata semasa dia hidup ada hal-hal yang luar biasa yang dicatat. Kalau misalnya memang Alkitab cuma mencatat semua hal yang baik. Harusnya kisah tentang raja-raja yang hidupnya kacau semua itu. Ngapain ditulis dong. Artinya Tuhan itu menghargai setiap kehidupan untuk kita bisa tetap belajar. Tiba-tiba gue bisa berikmat di sini. Itu tadi kata-kata hari ini dong. Itu cocok. Tuhan menghargai semua kehidupan. Orang yang gagal pun Alkitab tulis. Untuk menunjukkan ada kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan sebenarnya bisa pakai dia asal dia mau meresponi Tuhan. Kan gitu doang sebenarnya. Tapi kalau hidup paling enak masa lagu jadi pales kan gak mungkin. Lu kan sama ini masternya. Benar. Ada satu lagu yang kapan dari sempat rame tuh. Apa tuh? Dari kalian Garam dan Madu. Hillsong. Healer. Oh. I believe you're my healer. Itu kan
yang nulis lagu dia kan ngomong akhirnya ujungnya dia ngomong dia bikin klarifikasi. Aku tuh nipu sebenarnya. Gimmick ya. Gimmick. Oh, Aku pernah tuh dengerin. sebenarnya gak sakit. Tapi aku nulis lagu itu dan segala macam. Dan lagu itu naik, dia sampai naik ke atas stage masih pakai selang. iya. Ini segala macam kelihatannya kayak didramatisir gitu. Sebenarnya dia gak sakit dan segala macam. Tapi sekalipun dia akhirnya kayak gitu, awalnya dia mengakui dan dia bertobat. Kita mesti lihat kisahnya dong gitu loh. Yes, waktu itu jangan nyanyiin itu lagunya tukang tipu tuh. Tapi buat aku sekarang lagunya powerful kok. Jadi lihatlah sebuah karya sebagai sebuah karya yang memang Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa urapi sebuah karya untuk memberkati banyak orang. Gak usah mikirin sampai teknisnya gimana. Kalau misalnya akhirnya gara-gara itu orangnya akhirnya kebongkar dosanya misalnya kayak gitu. Kan tujuan Tuhan supaya apa? Supaya membawa dia kepada pertobatan. Jadi kita mesti kesampingan antara karena kalau semuanya diruntut Pribadinya tentang pribadi, ya sama gini. Kapan gue bangun gereja, habis itu kontraktornya jatuh dalam dosa. Itu gereja kok bisa dipakai bangunannya, kan nggak gitu juga. Kalau kita ngomong cara pikir kita sependek itu gitu loh. Sedangkal itu, ya harusnya semua hal kita ngecek. Ini yang bikin karya kita. Ini Kristen gak nih? Lama-lama kita mikir gini, lebih absurd lagi tuh. Yang bikin lampu untuk menyinari kita waktu kita podcast ini nih. Siapa ini? Apakah dia udah penuh Roh Kudus apa belum nih? Dan coba cek siapa yang bikin sekarang. Sebuah karya yang bisa dipakai untuk tujuan yang benar. Ya, silakan. Pakai aja untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah Tuhan paling jago memakai karya yang dianggap sampah misalnya gitu. Anggap aja itu lahir dari sebuah sesuatu yang mungkin anggap aja, kita gak ngomong lagu dulu ya. Sesuatu yang mungkin gak baik, tapi itu kan bisa pakai untuk rancangan yang mulia. Dari hidup aja bisa gitu, apalagi karya. Apalagi kalau karyanya, intinya gini, pakailah karya yang tidak bertentangan dengan apa kata firman. Iya. Karya yang membangun bukan yang menghancurkan. Ya. Karya yang menyatukan bukan menceraikan, gitu kan? Nice. Ya jadi kembalilah ke konsep tadi gitu loh. Ya kalau ada lagu-lagu yang ini kok ujung-ujungnya cuma ngomong tentang kepedihan hati tapi nggak ada ngomong tentang Tuhan yang bisa menolong, menyelamatkan dan kok jadi self-center banget ya. Nah ini sebenarnya menarik nih. Apa? Nanti itu kelarin dulu itu. Nah gitu, jadi kita mesti ngelihatnya itu sebuah karya adalah karya. Selama itu membangun dan kita damai sejahtera untuk menyanyikannya. Pemimpin di gereja karena gimana pun juga kita mesti izin sama pemimpin. Pak lagu ini gini-gini segala maka perlu dinyanyikan dan memberkati. Why not gitu loh. Jadi jangan semua langsung dikaitkan. Orang yang hari ini anggap aja si penulis lagunya jatuh dalam dosa. Bukankah dia suatu kali bisa bangun kembali dan akan ada lagu-lagu berikutnya yang kita mesti juga. Dan kita mesti celebrate pemulihannya. Why not gitu loh. Makanya Country jangan ngelarang kita nyanyiin lagu Healer itu dong. Pas itu dilarang sama Country. Ini orangnya tipu nih. Ya katanya habis gitu. masa nyanyi lagu kayak baru bangun tidur suka healer. Suka ngiler maksudnya. Suka ngiler ya. Healer tuh ngiler ya. Iya. Oke. Sorry tadi. Kalau dari Country gimana? Bukan. Tadi sebenarnya ada yang menarik tapi nggak tahu nih waktu kita kayaknya udah nggak cukup. Iya, Mungkin nanti nextnya kita mesti bicara lagi. Lirik-lirik lagu rohani yang Sekalian closing nanti. sekian closing ya. Iya. Maksudnya ada lirik-lirik lagu rohani yang tadi Bro Franky bilang isinya kok kayaknya kepedihan-kepedihan doang gak ada Tuhannya dan lain-lain atau terlalu self-center. Nah itu mungkin bisa next kita ketemu lagi ngobrol itu sih. Ya. Yang Menarik. suka self-center makanya lu mah bener dah. Emang Lu ego lu tinggi. enggak kan gue soalnya gelap. Jadi perlu self-center. Self-center. Gak salah dengan mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Tapi ujungnya harus mengakui siapa Tuhan dalam hidup kita. Nah Emang ada lagu-lagu yang self-center tuh banyak. tuh kan tadi kan lanjut nih. Gak perlu dibahas itu. Gak perlu dibahas itu. Oh berarti ada. Berarti ada katanya. Berarti ada. Banyak katanya. Banyak. Tapi memang aku menyadari kalau kita awal-awal itu kan lebih suka ngomongin tentang siapa kita daripada siapa Tuhan. Daud kalau nulis Mazmur, baca deh. Iya. Berulang kali aku ngeliatnya. Dia mencurahkan hatinya loh. Dia ngomong tentang kepedihan hatinya. Gimana dia difitnah, gimana dia dikejar musuhnya, gimana dia merasa terpojok, dia merasa gak sanggup. Dia cerita. Tapi di ayat-ayat berikutnya dia ngomong, tapi aku tahu engkaulah penolongku. Aku tahu engkaulah pembelaku. Nah itu yang paling penting adalah Endingnya bagus. endingnya bicara tentang siapa Tuhan bagi kita sehingga iman kita dibangkitkan dan jadinya Jesus centered, God centered, bukan lagi problem centered atau self centered gitu. Ujungnya harus ke Tuhan. Ujungnya harus ke Tuhan.
Gue Yes. selalu ya. Enggak, mulut tuh jorok di ini Lazy Ya, Monday. Jorok kan bagian dari karya. Oh. Kan karya mesti dipisahkan dari pribadi gua. Iya kan? Oh iya benar. Nah, ini kan ngomong gini nggak Iya. jorok karena karya gua nggak di sini. Oh iya Gitu. benar. Iya kan? Tapi semoga Ya, terjadi tuh ya festival musik rohani ya. Karena di Indonesia nggak ada. Susah lah itu terlalu kompleks. Kenapa ego lah. ya? Banyak yang punya ego Iyalah. tinggi. Siapa? Udah. Yesua. Datang dulu nanti 19 November Betul, aku baru bakal mau ada Ah, live recording 20 Ada apa? live recording. Oke. 20 tahun perjalanan pelayanan yang Tuhan percayakan. Di mana? Di mana? Di tenis indoor Senayan Tanggal 19 November. Oh, November. Bakal ada Yesua juga yang tadi kalian kata-katain. Oh, ada Yesua juga. Ada Cionan juga. Ada Cio. Iya. Yesua main juga. Sari Simorangkir? Sari Simorangkir juga ada. Kalau Kak Sari nanti 4 Oktober ini. Oh, ada lagi. Belum tayang kayaknya kalau itu. Udah. Udah. 19 Semoga ya, November. Yuk, jadi 19 November datang karena kita juga di Tenis sana. indoor Senayan. Karena kita berdua juga nyanyi ya. Iya. Oh iya. Ada lagu baru kita juga. Berarti kalian mau jebader nih. Mau jebader nih. Nah, emang enak Wajib, lo. wajib. Ya, Gua harus invite wajib. teman-teman di Tuh, sini semua. invite ya. Wajib hadir. Gue hadir tanggal 19 November ya. Gue yakin kau hadir di sini. Oh, iya. 19 November kita kosong masih Jom ya. Memang menuju G7 memang. Cuma kita kosong harusnya. Tenis indoor penuhi. 19. Jemaat Brave Talk penuhi. Tenis indoor 19 Senayan. November Oh, ya, gue hadir. Etienne pesan terakhirnya adalah ya kita belajar lah melihat segala sesuatu tuh objektif dan lebih dalam. Yes. Ya. Terutama dalam konteks ini. Ya. Itu dan semoga kita semua jadi orang-orang yang juga clear gitu tentang masalah ini. Jangan dinilai dari sisi pokoknya ini mesti kemauan gue tuh begini dari ya macam-macam lah sudut pandang orang dan sebagainya. Tapi tujuan podcast ini kan mengedukasi supaya tidak menjadikan para penyanyi-penyanyi atau pencipta lagu tuh menjadi bonus tuh menjadi fokus. Ya. Kalau enggak nanti mereka jadi rakus. Lama-kelamaan mereka main sirkus. Yang kayak gini perlu diringkus. Wih. 2 bulan tuh nyiapinnya. Rikusnya sih gak pernah kejadian. 3 bulan. Ya tapi itu ya pesan buat gereja-gereja kecil jangan pakai lagu Kak Frankie ya. Karena Kak Frankie gak suka. Kalian gak bayar. Jadi jangan sampai keluar nanti. Kesimpulan. Hidup gue udah cukup banyak masalah. Ya. Hidup belum mau panjang lebar yang ambil itu doang. Kesimpulannya itu doang. Tapi semoga ada inisiator yang mau nge-set Ya. platform atau dashboard yang tadi Kak Frankie Ya, bilang. bisa, Semoga banyak kreator yang mau berkumpul ya. Ya. Mengurangi ego masing-masing untuk Ya. ngobrol di satu meja yang sama. Sulit. Tapi ya bisa. Bisa siapa lah, tahu. suatu saat bisa nyesuaiin gitu ya. Untuk bisa ini musik rohani bisa memperkaya juga ya. Para musisi-musisi rohani Indonesia ya. Karena kalau enggak satu lagu kelaparan. Bukannya kerja bikin lagu. Udah emang gak dapet duit. Iya kan? Jadi gitu ya. Ini curious Kak Frankie kalau mau diberkati. Gak gitu loh. Lo bener kan? Gitu. Kan mulai donasi Kak. Iya boleh dong tapi dong. Memang di sini siap kegoreng ya. Kan boleh. Terima kasih. Ya udah ini Gua tadi udah ngomong kan. Gue udah dipelihara sama Tuhan luar biasa. Udah kalau mau support sama generasi yang Oke. baru. Oke sama ini kiris gua. Jadi silakan. Kalau misalkan lu. Bilangnya punya Kak Frankie tapi rekeningnya lu ya. Jadi pakai nama gue masuk dulu. Tapi thank you ya Kak Frankie ya. Sudah you banget, sudah sudah. hampir, sudah ketemu gitu Betul. ya. Nanti tanggal 19 kalau bisa kita pasti usahakan hadir. Iya. Yes. Itu beli tiket berarti ya. Beli tiket di loket.com. Loket. Tiketnya berapa duit harganya Kak? Ada berapa? Starting 275. Dari 275. Dari 275 Sampai yang paling mahal sampai paling malam 475. 475. Oh. Itu di atas panggungnya. Oh enggak cuma di atas panggung. Enggak. Di atas ini panggung atas. Di rigging ya. Katanya kalau sejuta digendong katanya. Digendong yang perform katanya. Aku yakin kau hadir di sini. Tapi katanya konsernya juga Kevinnya tuh ini curious ya Kak ya. Kalau foto nggak sengaja ke scan. Kalau lagi foto-foto video. Lah, kok jadi transfer Bang? Jadi begini Ya ya. itu fitur katanya. Iya, ada nominalnya. Langsung ya. Ampunilah mereka semua ya. Aduh ini. Hey, thank you kami. Thank you. Had so much fun ngobrol sama Kak Frankie, dapat solusi juga buat musisi-musisi kayak gimana. Iya. Jadi silakan aja gereja-gereja ya kalau mau pakai lagunya Kak Frankie silakan Silakan dong, jadi cantumkan berkat. kreditnya. Jangan Iya. lupa kalau memang belum mampu memberkati ya. Ya. Cantuman kreditnya atau mau ke publishernya juga bisa kalau Bisa, mau dipakai lebih betul, luas ya kan. betul, Ini pelajaran juga buat gembala kita. Sama. Iya. Gak pernah mau naruh nama-nama penciptanya ya. Iya. Udah dibilangin dari dulu dia bilang Iya. gak Belum bisa kasih kredit, kasih testimoni dong. Nah, Paling jadi enggak semuanya enggak nih. Iya. Lagu ini memberkati, thank you Kak udah menuliskan lagu ini. Bukan Benar. buat saya, thank you buat yang lain-lain.
Tuh Ko Andre, mari Iya, kita iya. kalau bilang jangan ngelawan. Udah, Apa? mesti gue mau DM yang like nih. Oh ya. Dem yang lagi. Udah memberkati, lagunya udah memberkati. Sampai jumpa semuanya di video Bread Talk lainnya. Semoga ini mencerahkan para musisi rohani di Yes. Indonesia. Ya framing-framing Kak Franky tolong dihapuskan dari benak Anda semua. Iya, karena bercanda doang ya. Karena bercanda doang ya. Tapi agak serius sih. Yaudah, sampai jumpa. Gereja kecil jangan ya. Ya, sampai jumpa. Bye-bye guys. God God bless. bless.